Nah, oke baik. Jadi poin-poin yang akan dibahas yaitu yang pertama ada latar belakang dan pengertian, yang kedua yaitu sejarah pendidikan inklusif, yang ketiga yaitu landasan dan teori, yang keempat yaitu karakteristik dan prinsip, yang kelima yaitu jenis peserta didik dalam inklusi. Lanjut, yang keenam yaitu ada peran guru dan strategi pembelajaran. Dan yang ketujuh yaitu ada kelebihan, tantangan, dan solusi. Pendidikan inklusif hadir sebagai upaya memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua anak tanpa diskriminasi. Menurut UNESCO tahun 1994, pendidikan inklusif merupakan proses untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan layak bagi semua anak dalam sistem pendidikan reguler. Selain itu, menurut Booth and Ainscow, pendidikan inklusif adalah upaya untuk mengatasi dan menghapus segala bentuk diskriminasi serta memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk belajar dalam lingkungan yang mendukung. Oke, baik, selanjutnya yaitu landasan dan tujuan. Pendidikan inklusif memiliki beberapa landasan penting. Secara filosofis, setiap manusia memiliki martabat, nilai, dan hak yang setara. Nah, secara yuridis, pendidikan inklusif memiliki dasar hukum yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Nah, secara pedagonis, yaitu setiap anak diyakini dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Nah, tujuan pendidikan inklusif yaitu adalah menciptakan sistem pendidikan yang adil, merata, dan menghargai keberagaman. Oke, baik, selanjutnya yaitu ada karakteristik dan prinsip. Pendidikan inklusif memiliki prinsip utama, yaitu kesetaraan akses, partisipasi aktif, penghargaan terhadap keberagaman, serta pengembangan kurikulum yang fleksibel. Selain itu, pendidikan inklusif juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjasama antara guru, siswa, dan lingkungan sekolah. Dengan prinsip ini, setiap peserta didik dapat belajar secara optimal dalam lingkungan yang mendukung. Nah, selanjutnya yaitu jenis peserta didik dalam pendidikan inklusi adalah peserta didik dalam pendidikan inklusi adalah seluruh anak baik reguler maupun berkebutuhan khusus (ABK) yang belajar bersama dalam satu lingkungan kelas reguler. Pendidikan ini menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan yang sama kepada anak dengan kelainan fisik, emosional, mental, sosial, maupun potensi kecerdasan istimewa. Nah, peserta didik reguler ini adalah siswa yang secara umum tidak memiliki hambatan belajar yang signifikan. Nah, selain itu yaitu peserta didik berkebutuhan khusus atau yang biasa kita sebut ABK, yaitu siswa yang membutuhkan layanan pendidikan khusus secara memiliki kebutuhan yang berbeda, termasuk tunanetra, gangguan penglihatan, tunarungu atau tunawicara yaitu gangguan pendengaran, atau juga tunagrahita yaitu hambatan fungsi kecerdasan intelektual, tunadaksa gangguan fisik, otot atau sendi, tunalaras hambatan emosional dan tingkah laku dan lain sebagainya. Jadi di pendidikan inklusif itu yaitu ada dua jenis siswa yang dididik. Yang pertama yaitu ada peserta didik reguler yang pada umumnya yaitu peserta didik yang tidak mempunyai hambatan apapun dalam proses belajar. Jadi tidak punya hambatan secara khusus dalam proses belajar. Nah, yang kedua yaitu ada ABK atau anak berkebutuhan khusus. Tadi yang sudah dijelaskan ada tunagrahita, tunawicara, dan lain sebagainya. Nah, poin yang keenam yaitu peran guru dan strategi pembelajaran. Dalam pendidikan inklusif, guru berperan sebagai fasilitator yang menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Strategi yang digunakan antara lain yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran diferensiasi, serta penggunaan pendekatan Universal Design for Learning. Guru juga perlu melakukan asesmen yang fleksibel dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung perkembangan siswa. Selanjutnya yaitu ada poin yang terakhir, kelebihan, tantangan, dan solusi.
Pendidikan inklusif memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan empati, toleransi, dan interaksi sosial antar peserta didik. Namun, terdapat tantangan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pemahaman, serta kesiapan guru. Oleh karena itu, diperlukan solusi berupa pelatihan guru, penyediaan sarana yang memadai, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar pendidikan inklusif dapat berjalan dengan optimal.